Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini kita bakal nunjukin salah satu truk yang ini menjadi pilihan buat kalian yang punya usaha logistik atau usaha apapun yang membutuhkan truk box. Ini menjadi salah satu contoh mobil truk yang bisa kalian miliki. Nanti bakal kita review seperti apa mobilnya dan berapa harganya. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar lonceng ke atas. Gambar lonceng jangan lupa ditekan, termasuk gambar jempol ke atas itu jangan lupa ditekan. Dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai ulasan kita kali ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, dan itu gratis. Kita bebas untuk berdiskusi mengenai mobil-mobil yang ada di sini di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sebelum kita ke sana, di sini ada satu mobil yang udah sering kali saya review juga. Ini adalah Super HDX 6.6. Ini adalah flagshipnya mobil Canter dan menjadi paling favorit yang ada di pasaran karena memang mobil ini paling tangguh dan paling laku dan paling disukai di kelasnya. Nah, selain itu di sini juga ada mobil-mobil L300 kalau kalian mau mobil-mobil yang harganya lebih murah, harganya 200 jutaan yang ini. 200 sekian kurang lebih untuk yang L300. Tapi kalau kalian mau naik satu kelas, di belakang sana ada yang 110 PS. Itu ukurannya lebih kecil. Nah, yang ini yang L300 kalian harus tahu, ini adalah mobil pickup yang mesinnya udah pakai mesin diesel. Jadi tenaganya besar, tapi tetap irit dengan bahan bakar solar. Tangguh juga, dan kalau kita lihat bannya besar, ground clearance-nya tinggi, jarak antar bodi mobil dengan tanah lah, atau bagian mobil dengan tanah itu tinggi maksudnya. Jarak antar roda depan dengan roda belakang agak pendek atau berdekatan, sehingga pada saat dia berputar itu tidak perlu space yang terlalu atau jaraknya terlalu jauh. Nah, kalau kalian mau naik kelas, di sini ada harganya 300 sekian juta maksudnya untuk yang ini. Dia mesinnya sama diesel, mesinnya udah pakai truk, tenaganya 110 PS. Nah, kita kembali ke mobil yang bakal kita review adalah FE74 HD 125 PS yang box. Yang mobil ini itu harganya di angka 483 jutaan kurang lebih. 483 jutaan kurang lebih. Di sini ada 3 contoh unit. Biasanya sih mobil seperti ini ada yang punya. Biasanya tinggal delivery, tinggal dikirim ke customernya. Nah, ini kalau kita lihat, dia ditambahin semacam topi ya di bagian atasnya. Nah, kalau kita lihat sih secara kasat mata ini fungsinya untuk aerodinamika. Tapi untuk apa aerodinamika terhadap mobil truk? Karena mobil ini kecepatannya terbatas karena bobotnya yang besar, termasuk dengan bebannya yang dibuat nantinya juga cukup besar. Nah, cuman memang mobil ini dengan penambahan seperti ini tuh kelihatan lebih gagah, lebih lebih modern, lebih keren aja dilihatnya. Tapi nggak tahu itu bahannya apa, material kita nggak tahu. Nah, sekarang kita bakal tunjukin kalau untuk overall sih sebenarnya kita udah pernah review Canter ada 125 PS, tapi kita overview aja sekilas. Nah, ini spionnya, dia materialnya plastik. Biasanya sih di sini dipasangin spotlight, tapi ini enggak. Ini cuman black glossy aja. Entah kentara atau tidak pada saat malam hari kita nggak tahu. Lalu kemudian Canternya ini lampunya semuanya masih pakai. Oh, udah pakai plastik, bosku pikir pakai kaca, nih udah pakai plastik semua. Dan lampu dalamnya bohlam semua, bohlam dengan reflektor. Untuk yang di bawah sama plastik juga, semua udah pakai plastik sekarang. Dan di sini untuk cornering dia pakai karet. Nah, ini baut-bautannya kelihatan dari sini, nggak tahu kenapa kok ada bautnya menonjol ini. Nah, itu lalu kemudian ada tulisan Fuso yang fontnya lebih pipih. Nah, ini depan wipernya dia udah pakai wiper dengan frame besi. Cuman mesti dijaga, kalau karetnya udah kalah langsung diganti aja, bosku. Nah, terus di bagian atasnya kalau kita lihat dari depan, ini yang menjadi fitur istimewa daripada mobil ini. Apalagi mobil dengan kondisi di belakangnya udah ada box kayak gitu, sama dengan mobil ini. Nah, coba lihat dah, kaca tengah yang harusnya menjadi view untuk kita ngelihat ke belakang dari spion tengah ini
itu ketutup sama boxnya, dan boxnya nggak mungkin dibuat transparan. Maka salah satu pengganti daripada fungsi kaca tengah itu adalah dengan adanya kamera mundur yang dipasangkan di sini, di spionnya. Nanti kita tunjukin bagian dalamnya pada saat kita masuk ke mobilnya. Tapi secara umum ini tentu kalian sudah dapat informasinya ya, bahwa ini fungsinya untuk overview atau view ke belakang pada saat mobil ini kita mundurkan, karena kalau kita lihat memang mobil ini panjang dan lebar. Nah, untuk rodanya dia pakai ban gajah tunggal ya, ban yang umumnya dipakai pada mobil-mobil truk. Lalu kemudian bautnya ada 6 sama, tapi ukuran bautnya besar-besar semua. Yang ini kekunci. Nah, ini snorkelnya dari sini ke atas dia. Untuk nafas mobilnya masuk ke dalam, fuel filter atau filter udara, lalu kemudian masuk ke dalam mesin dengan pipa yang hitam itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada pagarnya bagian bawah, cukup membantu untuk sisi safety karena memang di belakang ada rodanya. Yang kalau motor di sini jatuh itu bisa kegilas sama roda belakang. Makanya ini fungsinya sangat bermanfaat kalau misalkan ada motor yang jatuh dari samping, itu bisa ketahat di frame bus yang ada di sini. Nah, ini ada spotlight juga untuk menunjukkan sisi sebelah kanan mobil ini pada saat di jalanan. Nah, ini kalau kita, materialnya cukup tebal ya. Materialnya cukup tebal. Sorry kalau agak beda warnanya ya, karena ini gradasi dari kamera. Nah, ini terus, nah kalau kita lihat ini cukup tinggi ya. Nah, kita bisa perbandingan dari sana. Dari cabinnya ke atas itu masih lebih tinggi ya, kurang lebih 60 sentian kurang lebih ya kalau kita lihat dari sini. Itu kurang lebih perkiraan aja. Nah, ini tadi yang saya tunjukin dari depan. Kamera mundurnya tuh ada di sini. Nah, ini jadi ini akan sangat membantu, termasuk malah di sini dipasangi lighting sepertinya. Nih, lampu-lampu pada kamera mundurnya udah pakai LED, jadi sangat terang, membantu pada saat mobil ini ingin mundur. Nah, lalu kemudian di bagian sebelah kanan, di sini itu lampunya dipasangi frame lagi. Jadi aman untuk lampunya tidak terbentur pada saat akan mundur dan membuat lampunya awet. Di bagian sebelah kanan juga seperti itu. Selain itu, di bagian sini dia dipasangin step untuk memudahkan kita naik atau masuk ke dalam masuk ke dalam cabinnya. Tapi ini kok dilas semua ya? Ini gimana sih? Nah, nih. Ini cukup luas, bos. Pada saat kita buka, ini cukup luas, kelihatan masuk ke dalam. Jadi ya bisa memuat banyak barang lah, dan termasuk di atas ada salah satu lampu lagi yang dipasang. Nah, nih. Dan ya bukaannya pasti lebar lah ya. Terus coba kita naik ke atas. Cukup tinggi juga ya. Saya berdiri sekitar 170 cm lah ini. Ini ada lampunya. Cukup membantu pastinya pada saat di posisi gelap kita mau loading barang atau turunkan barang. Termasuk di sini ada akses pintu lagi ke samping pada saat kita maunya turun melalui sisi samping. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ini agak cembung ke atas ya. Jadi ada lekukan ke atas tuh, lalu kemudian flat lagi di sini, agak turun lagi. Jadi, dan ini ada beberapa batang frame-nya yang membuat bagian atapnya ini kelihatan kuat. Tapi, oh ya, dia ada ke atas lagi, bos. Jadi 2 lapis untuk frame-nya. Jadi sini frame, di bawahnya frame juga. Nah, kalau dari sisi samping nih tulangannya, yang bagian luar kita bisa lihat ketebalannya nggak begitu tebal, tapi harusnya cukup sangat cukup untuk mobil ini, karena tujuannya sebenarnya bukan untuk kuat-kuatan, tapi setidaknya untuk membuat barang yang ada di dalam itu tidak kena hujan, tidak kena panas, dan ya itu termasuk salah satunya adalah untuk membuat bobot mobil tidak terlalu berat. Jadi dipasang
material karoseri yang tidak terlalu tebal juga dan berat nantinya. Nah, kayak gitu. Lalu di sini ada lampu juga di bagian belakangnya. Nih, lampu di sini, engselnya pakai engsel biasa. Nah, ini ketebalan karoseri cukup tebal juga, kayak gini. Nah, ini sangat memudahkan pada saat kita turun untuk footstep yang ada di bawah ini. Kita tinggal pijakan kaki, kemudian turun. Nah, kurang lebih seperti itu untuk area dalam ininya, karoseri boxnya. Dan ini dia model pengunciannya adalah dia dikaitkan ke bagian dalam diri, kaitkan ke bagian dalam, lalu kemudian nanti di atas juga sama. Jadi double pengaitnya. Lalu kemudian di sini turunin ke bawah dan nanti dipasangin gembok. Nah, nanti dipasangin gembok di sini untuk menghindari bajing loncat atau pencuri-pencuri jalanan tuh biasanya. Tapi di Makassar saya belum pernah ketemu. Nah, ini sama dua. Jadi di sini nantinya akan ada dua gemboknya, kiri dan kanan. Nah, di atas ini ada padnya lagi atau semacam topinya untuk membuat barang, untuk membuat kita tidak terlalu kena air ya pada saat, tapi nggak terlalu maksimal juga sih, kecuali pasangin tenda lagi. Nah, itu untuk pintu sampingnya dia pakai rel. Nah, nih dia pakai rel bosku, dan ini pastinya akan sangat memudahkan pada saat kita mau menurunkan barang dari samping. Nah, anggaplah misalkan di samping itu space-nya pas, cuman punya jarak ya kurang lebih 30 cm atau setengah meter, 50 cm. Pintu ini nggak bisa kita buka ke samping. Jadi dengan metode pembukaan menggunakan rel ini memudahkan kita untuk membuka ke samping. Untuk tangganya bisa pijakan ke sini, tapi ini nggak terlalu kuat ya, tapi bisa lah untuk pijakan ke sini. Atau misalkan pakai tangga lagi, extend pakai tangga biasa atau kursi untuk naik ke atas ini. Dan dari sini kita bisa mengakses barang yang ada di dalam box ini melalui sisi samping. Dan untuk menutupnya juga cukup mudah, tinggal ditarik lagi. Tarik seperti ini, lalu kemudian ininya kita tarik juga. Nah, dia akan menutup sendiri bos. Nah, nih dia menutup sendiri. Pada saat kita rapatkan ke dalam, dia akan menutup dengan cukup mudah. Nah, kayak gitulah cara kerjanya ya. Nah, kayak gitu cara kerjanya. Habis itu kita, ini kagak pas, mesti ditarik lagi ke belakang, sisinya mesti pas. Nah, lalu kemudian digembok lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari sini rata bos, ini rata ke sana. Nah, sekarang gimana kondisi bagian dalam cabinnya untuk tempat drivernya? Kita coba buka. Untuk cabinnya kondisi dalamnya seperti ini. Ya cabin standarnya FV74HD lah. Di sini ada asbak, lalu kemudian grip buat buka tutupnya, lock unlock door-nya ada di sini, termasuk power window-nya menggunakan power otot, transmisinya manual pastinya karena ini truk. Nggak ada air suspension, suspensinya pakai suspensi standar ya, dengan jok-jok pocong, kulitnya pakai kulit sintetis. Ini bisa tilt dan teleskopik pastinya untuk setirnya, jadi bisa di maju mundurkan dan bisa dinaik turunkan tergantung itunya, tergantung postur pengemudinya. Mechanical untuk parking brake-nya, dan di sini ada step untuk kita naik ke mobilnya, lalu kemudian grip untuk kita pegangan pada saat naik ke mobilnya. Nah, di sini kameranya nanti tinggal di on off kan dari sini. Dari sini di on off kan untuk kita overview ke belakang. Nah, ini nggak perlu terlalu, biar ngadep ke driver pun oke, karena nggak perlu ngadep ke bagian sini, ini ketutup. Lampunya pakai LED bos, cakep ya, terang. Nah, kayak gitu. Terus di bagian bawah di sini ada banyak tempat-tempat penyimpanan.
Memang Canter itu terkenal dengan salah satunya adalah tempat penyimpanan yang cukup banyak dan cukup luas. Nih, taruh barang di situ ada yang ketutup. Di atas sini buat file, card holder juga bisa. Dan di bagian depan sini dashboardnya itu bisa taruh file-file juga. Sini juga taruh. Di atas sini buat oli rem kalau nggak salah. Nah, dari atas sini. Kalau nggak salah ya, atau air wiper kurang ingat. Tapi ada sih di situ. Brake fold, oli rem. Nah itu slot-slot dummy. Dan ini kecepatannya ya kayak gini lah. Untuk gigi 1 sampai gigi 5 tuh 100 sampai dengan 120 km ya. 120 itu cukup cepat sebenarnya. Itu udah cukup cepat untuk mobil ini. Head unitnya pakai head unit yang kayak gini, masih pakai GVC yang jadul sama seperti yang ada di Triton saya. Masih pakai kayak gituan, tapi ya cukup lah. Di bawah sini ada slot charging termasuk lighter juga. Jadi bisa buat charger mobil, bos. Ini penting sekarang slot charging, charger mobil, charger handphone. Penting sekarang untuk yang kayak gituan. Sangat penting malah. Nah, itu update kita kali ini tentang si FE74 HD yang box ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskusi mengenai segala hal mengenai mobil-mobil yang ada di sini. FE74 HD, Super HDX 666, Fuso FM65 yang 6 roda, termasuk yang FM62 FM62 dengan FN527 itu yang kepala kotak masih ada juga. Nah itu sekali lagi mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita update kali ini, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.